Baik, perkenalkan nama saya Angelina Surenina Bud, mahasiswa kelas A semester 4 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan analisis saya mengenai implikasi wabah virus corona terhadap kehidupan sosial keagamaan. Berbicara tentang wabah virus corona merupakan topik yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejak kemunculan virus ini, aspek-aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Seolah-olah masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat signifikan. Tatanan sosial masyarakat juga ikut berubah. Jika dikaitkan dengan teori struktur basis dan suprastruktur Marx yang mengatakan bahwa struktur basis merupakan fundamen atau dasar dari suprastruktur. Dalam hal ini, struktur basis menurut Marx adalah ekonomi, dan suprastruktur merupakan lembaga-lembaga lain seperti lembaga agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, maupun lembaga kesehatan. Menurut Marx juga, ekonomi merupakan dasar dari sub-sub item yang ada di dalam masyarakat. Jika dilihat dari realitas kehidupan masyarakat sekarang, COVID-19 bukan hanya mengancam keselamatan atau kesehatan dari masyarakat, yang mana sampai saat ini virus ini telah merenggut lebih dari 2.000 jiwa dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Kemunculan virus ini bukan hanya mempengaruhi aspek lembaga kesehatan masyarakat, tetapi sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya virus ini, sejak kemunculan virus ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu seperti yang kita ketahui, kebijakan social distancing. Dalam hal ini, masyarakat produktif akan melakukan pekerjaan mereka dari dalam rumah. Masyarakat tidak dapat lagi aktif bekerja seperti sedia kala. Dalam hal ini, masyarakat mengalami penurunan produktivitas, terlebih khusus masyarakat yang bekerja pada sektor industri, karena mereka tidak bisa bekerja di pabrik tersebut sehingga mereka tidak dapat menghasilkan barang atau memproduksi barang maupun mendistribusikan barang tersebut. Dengan penurunan produktivitas pada kegiatan ekonomi mempengaruhi juga penurunan ekonomi dalam suatu negara. Sehingga saat ini di Indonesia terjadi penurunan komoditas dan meningkatnya gejolak pasar keuangan. Nilai dolar semakin naik dari hari ke hari. Berpengaruhnya virus corona terhadap kegiatan ekonomi masyarakat merupakan dasar atau dorongan yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial pada lembaga-lembaga masyarakat, seperti lembaga politik. Contohnya, ketika tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, lembaga-lembaga politik mengeluarkan berbagai kebijakan atau melakukan segala sesuatu cara untuk mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi ini. Lembaga-lembaga politik berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara di tengah wabah virus ini. Dengan berpengaruhnya wabah virus ini terhadap aspek ekonomi juga sangat berkaitan erat dengan aspek hukum. Lembaga-lembaga hukum berusaha untuk mengawasi setiap anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat atau pihak kesehatan untuk melawan penyebaran virus ini. Sejak kemunculan virus ini, lembaga-lembaga sosial ini memainkan peranan ganda dalam hal, misalnya saja lembaga politik. Selain mereka
berusaha untuk menjaga kestabilan politik yang ada di Indonesia karena adanya wabah ini. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia sehingga ketika wabah ini ada di dalam masyarakat Indonesia tidak mengakibatkan kemiskinan. Yang kedua, lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini setelah melakukan tugas-tugasnya untuk menegakkan keadilan di masyarakat, mereka juga memiliki peran ganda untuk mengawasi anggaran-anggaran yang digunakan pemerintah dalam memberantas penyebaran virus ini. Selain kedua lembaga tersebut, ada pula lembaga agama. Lembaga agama di sini berperan dalam hal memberikan ketenangan batin atau bisa disebut sebagai ketenangan rohani bagi umat beragama. Karena kemunculan virus ini tidak dapat dipungkiri dapat mengakibatkan kepanikan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga agama memiliki peran yang sangat besar dalam hal untuk memberikan kekuatan psikologis kepada masyarakat agar masyarakat tetap kuat dalam menghadapi wabah virus corona ini atau COVID-19 ini. Berbicara tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan, menurut saya secara eksplisit corona tidak menghalangi masyarakat untuk beribadah walau dari dalam rumah saja. Tetapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat merasa wabah COVID-19 ini membatasi pergerakan mereka atau relasi mereka dengan sesama dalam hal merayakan ibadah atau merayakan perayaan di tempat ibadah mereka masing-masing. Sejak kemunculan virus ini, banyak tempat ibadah yang ditutup untuk kalangan umum. Tetapi tempat-tempat ibadah tersebut menawarkan ibadah melalui streaming langsung atau secara online. Perubahan ini sangat berdampak besar bagi masyarakat. Banyak juga masyarakat yang merasa sedih karena mereka tidak dapat menjalankan kegiatan keagamaan mereka seperti dahulu atau seperti sedia kala. Mereka tidak dapat beribadah seperti biasanya. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh adanya virus COVID-19 ini. Tata cara ibadah masyarakat juga berubah. Dari pihak lembaga keagamaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berguna atau yang cocok digunakan oleh masyarakat atau yang cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Seperti masyarakat tidak dianjurkan untuk bersalaman atau bersalaman diganti dengan cara lain yang tidak harus adanya kontak fisik. Di Indonesia, bulan-bulan ini merupakan bulan perayaan Paskah bagi umat Kristen dan persiapan untuk menjalani ibadah puasa bagi umat Muslim. Munculnya virus COVID-19 ini tentu saja mempengaruhi perayaan-perayaan umat Kristen atau Katolik dan umat Muslim. Contohnya saja umat Kristen atau Katolik. Karena kemunculan virus ini, pekan suci yang sedianya dilaksanakan di gereja dengan umat-umat yang lain harus menerima kebijakan gereja dengan meniadakan perayaan Ekaristi selama pekan suci dan diganti oleh ibadat yang dapat dilakukan umat di rumah atau di kos-kos bagi mahasiswa perantauan. Bukan hanya di Indonesia, di Italia yang merupakan negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak harus melaksanakan kegiatan pekan suci
dilaksanakan di Italia Roma tanpa adanya umat. Bukan hanya itu, di NTT, khususnya di Flores Timur Larantuka, perayaan Semana Santa yang merupakan tradisi dari daerah tersebut selama beratus-ratus tahun dianjurkan untuk ditunda tahun ini untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa, dianjurkan oleh lembaga agama untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan di dalam rumah. Bahkan, umat Muslim dianjurkan untuk tidak melakukan mudik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa lembaga-lembaga masyarakat, khususnya lembaga agama, dibayang-bayangi dengan adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini seolah-olah sebagai struktur basis yang merupakan dasar atau fundament dalam berjalannya lembaga-lembaga masyarakat, khususnya lembaga agama yang merupakan suprastruktur. COVID-19 sebagai sebab dan lembaga agama sebagai akibat dari basis ini atau dasar ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejak kemunculan COVID-19 ini, seolah-olah virus ini mengendalikan setiap lembaga masyarakat, khususnya lembaga agama. Karena lembaga-lembaga agama pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai atau cocok dengan kondisi sejak kemunculan virus COVID-19 ini. Apakah suatu kebijakan akan cocok atau sesuai dengan kehidupan masyarakat tergantung dari keberadaan virus ini. COVID-19 ini seakan-akan sebagai penentu dalam berjalannya fungsi dari lembaga agama. Lembaga agama tidak akan berfungsi dengan baik jika COVID-19 ini tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini perubahan yang kita inginkan yaitu COVID-19 ini musnah atau hilang dari negeri ini. Hal ini memang sangat mempengaruhi kehidupan sosial beragama masyarakat, tetapi hal ini dilakukan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukan merupakan momentum untuk kita melakukan tindakan pemecah belahan diri, tetapi dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat diharapkan dengan adanya COVID-19 ini dan dengan adanya kebijakan social distancing ini, masyarakat menjadi individu yang memiliki iman yang kuat dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita dapat bersama-sama bekerja sama dalam memerangi COVID-19 ini agar cepat musnah dan hilang dari negeri Indonesia ini. Perlu diketahui juga, lembaga-lembaga masyarakat telah melakukan segala cara atau telah mengeluarkan segala kebijakan yang dapat membantu masyarakat untuk menyesuaikan kehidupannya dengan adanya virus COVID-19 ini, sehingga kehidupan masyarakat tidak diubah secara menyeluruh, tetapi sebagian kehidupan masyarakat diubah oleh COVID-19 ini. Perubahan kehidupan masyarakat tidak dirasakan secara signifikan, tetapi masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kala tanpa dibayang-bayangi oleh COVID-19 ini. Harapannya, semoga perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat tidak akan menjauhkan hubungan antar sesama dan hubungan masyarakat dengan Tuhan. Akan tetapi, dengan bencana atau kemunculan COVID-19 ini yang menjadi pandemi global, masyarakat dapat bersatu untuk mencari jalan keluar dalam memerangi virus ini, dan diharapkan juga masyarakat saling mendoakan agar terhindar dari virus ini dan virus ini cepat hilang dari negeri Indonesia. Sekian dan terima kasih.